Saya cerita sedikit ini sekaligus peringatan bagi semua yang nangani hukum lah atau legal formal. Saya juga pernah didolani Dirjen Kemenhum. Saya sering cerita dulu ada orang bercekcok di depan Nabi, 2 orang. Itu Nabi cara ngendikan tuh hati-hati sekali. Fala Allah ba'dukum alhana min ba'din. Mungkin di antara kamu ada yang lebih fasih berargumentasi. Faat dia, kemudian saya putuskan sesuai argumentasi yang saya dengar karena lebih meyakinkan. Akhirnya saya menangkan. Tapi ketika saya menangkan dan dia ternyata salah, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Maka bertobatlah orang yang berpinter argumentasi. Jadi kan data itu ya bisa dipalsukan, argumentasi bisa dikondisikan, apa saja bisa. Jadi Nabi yang Nabi saja setiap bikin keputusan tentang sengketa-sengketa sosial, Nabi kalau ngendikan fala Allah ba'dukum alhan itu lebih fasih berargumentasi, sehingga saya putuskan sesuai data yang diberikan ke saya. Tapi ketika data itu palsu atau enggak benar, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Dan data ini banyak ribet. Ini saya cerita sesuai bidang saya. Nanti yang di notaris atau di kehakiman atau apa saja bisa mengkiaskan, atau orang tua atau apa. Data itu membingungkan. Makanya dulu di antara cerita yang disebut Quran antara Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman. Nabi Dawud itu orang soleh. Mulai dhisik nek wong soleh kon mikir teman-teman itu rapati iso. Perkarane iku pikirane donya wis sepele buan ngono. Dadi wong soleh nek dadi pemimpin rada ribet. Nanti kira-kira bupati mbek kula ya saleh kula nak mimpin itu ribet. Wong saleh itu mergo cara wong saleh itu donya iku sepele, buan PPN bareng napa donya. Tapi nak wong rapati saleh kan iman. Jadi penting ra saleh itu kadang ya penting. Singkat cerita itu ana isu ya. Ana isu itu wong ayu tapi stres. Diperkosa wong 4. Walhasil akhirnya hamil dilaporkan ke Nabi Dawud. Nabi Dawud bareng dilapuri sing 4 ini termasuk tokoh. Rasa diterusno tokoh agama nanti keliru, nanti geger. Pokoke tokoh lah. Ya aja muni tokoh birokrasi kok banyak tersinggung. Pokoke tokoh. Malah itu orang terpandang. Singkat cerita Nabi Dawud dilapuri paling dihamili anjing. Yang 4 orang itu bilang gitu. Nabi Dawud namanya orang soleh. Daripada mengkasuskan orang yang enggak kasus, diam aja. Setelah keputusan itu kelar, Nabi Sulaiman masih umur 13 tahun di situ. Kalau saya hakimnya, maka akan saya putuskan tidak seperti yang diputuskan bapak saya. Padahal Sulaiman itu bin Dawud. Terus kata Nabi Dawud, ya sudah kamu gelar pengadilan lagi, kamu hakimnya. Jadi dulu itu biasa anak sama bapak beda itu biasa. Kalau urusan ilmu biasa. Kalau sekarang ada anak beda geger, sebenarnya itu biasa tuh. Kalau masalah ilmu, saya ulang lagi masalah ilmu, bukan masalah harta, bukan masalah kekuasaan. Akhirnya Nabi Sulaiman, dan ini menjadi ilmu yang sekarang ditiru para intel, para kasat reskrim, para itu. Nabi Sulaiman akhirnya tanya sama 4 tokoh ini. 4 orang itu aja lah, nggak usah tokoh ribet. Tapi sebenarnya tagnya itu tokoh. Dipanggil satu-satu. Yang merkosa itu anjingnya warnanya apa? Hitam katanya. Dah kamu ke sana. Yang kedua ditanya, warnanya apa? Merah. Padahal 4 orang itu ketika di depan Nabi Dawud, 4-4-nya bersaksi bahwa itu diperkosa anjing. Semuanya menyaksikan. Nabi Dawud memutuskan ya sudah anjing kita coba. Nabi Dawud enggak mau ribet. Berarti sudah merah, hitam, putih. Tidak tahu yang keempat jawab apa enggak ada aja. Pokoknya 4 ini warnanya beda-beda. Setelah satu-satu terus dikonfrontasi bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Putih. Katanya menyaksikan bareng. Kenapa anjingnya jadi beda-beda? Berarti kamu bersekongkol bohong ya? Wah, akhirnya ngaku kalau keempat ini yang tadi yang merkosa. Jadi apa ya, menghakimi itu tidak gampang. Sehingga di Quran itu kalau Allah muji Nabi Dawud itu hanya dipuji kebaikannya, diantaranya
inna sakharna ma'hul jibala yusabbihna seterusnya. Tapi ketika masalah hukum kata Allah fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukmau wa ilma. Jadi kalau masalah kecerdasan memberi hukum itu kata Allah fafahamnaha Sulaiman, cerdas anaknya. Begitu juga ketika ada mbak sama adik punya anak, sama-sama punya anak. Anak itu kalau kecil kan wajahnya mirip-mirip. Apalagi saudara ya, anaknya mbak sama adik. Singkat cerita, di tengah hutan itu dimakan oleh serigala. Ya kalau sama-sama cantik, anaknya kan mirip-mirip karena bersaudara. Nah, sing sitok Afrika, sitok Indonesia kan raine sekarang beda. Ini kan sama-sama satu klan yang sama, satu marga. Setelah dilaporkan Nabi Daud, beliau memutuskan sesuai yang meyakinkan argumentasinya. Diputuskan, ya sudah yang hidup ini milik kamu. Misalnya menang adiknya, ya sudah, karena kebetulan yang sebetulnya punya bayi tadi tidak bisa berargumentasi. Akhirnya Nabi Sulaiman ya sama, kalau saya hakimnya tidak saya putuskan seperti itu. Ya Nabi Daud ya fair, silahkan gelar pengadilan lagi, digelar. Kata Nabi Sulaiman, ambilkan sapeso. Daripada dua bersaudara ini bersengketa, bayinya dipotong dua ya, dibagi katanya. Ini yang mbaknya ini yang tadi kalah itu langsung spontan, itu tidak bayi saya, silahkan dikasihkan adik saya. Sing adiknya tenang saja. Terus adiknya ditanya, kenapa kamu tenang saja ya? Kalau adiknya harus dibagi, dibagi. Akhirnya dimenangkan mbaknya. Pikirannya Nabi Sulaiman, membiarkan bayi dipotong dua itu tidak naluri seorang ibu, mesti jadi kira bener. Sing mbaknya karena ingin bayi ini nggak dipotong sampai rela dikasihkan orang lain, sementing bayi saya hidup. Ini naluri seorang ibu. Nah, ini kepintaran Sulaiman. Jadi dia memanfaatkan psikologi untuk memutuskan siapa yang. Sebetulnya di notaris, di kehakiman bisa pakai teori itu. Ono wong kok oleh ngajakno permohonan wis bulat-bulet terus. Sajane wis alamat wis. Karena kata Nabi itu semua riwayat mengatakan al-haqqu sahlun, kebenaran itu nyaman. Salah iku ana loro. Ana salah iku sing kuliah. Salah kuliah ngene, keluar dari ring. Keluar dari napa? Ring. Iku salah kuliah. Misalnya wong kafir itu kan keluar dari Islam. Itu salah kuliah. Mlebu ringe Kanjeng Nabi wae ora. Ana salah dalam ring. Lah salah dalam ring itu salah sing disenengi pangeran. Seneng banget pangeran. Bahkan kesalahan ini sok mben iku dadekno wong-wong soleh mulai cilik ra tau maksiat itu do gedun. Lho nggih. Mergo sok mben iku lho niki sing dawuh ulama, sok ben salah-salah model ngene iki faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanat. Sayyi'ae sok ben digenti hasanat. Mulane jare Abdul bin Mas'ud, sampai sok ben sing ora tau salah iku getun kok ora tau salah, perkarane duplikat sayyi'ae ora dadi napa? Hasanah. Faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanat. Kula nyontokno teng ngaji niki bolak-balik. Misale ngeten. Nggih contoh gampang ngeten. Pulau gak ada ibu, karena saya satu kampung, satu kawasan, ya saya yang rumah. Misalnya saya punya kakak hidupnya di Jakarta atau di Sulawesi, ya tidak ngerumat wong Jawa. Nah tentu yang sering salah ya saya, karena dekat. Kali wae gekno kopi, ora gekno kopi salah. Wae dikongkon tuku bodrek ndak ada salah. Hingga sering dimaki-maki, sering disalahkan. Padahal kita sudah khidmah secara benar karena hidup satu kawasan yang pikiran saya tambah dekat paling enggak nak dikongkon gampang. Tapi justru dekat nak salah yo salah. Lah kesalahan begini ini sobat mesti diganti pangeran apik. Perkara ini salah dalam lingkaran kebenaran. Wong nak ora salat ya ora ngarah, ora tumakninah wong ora salat. Mulane kula natakan, Gus salat ra tumakninah usah ta ora? Ya tapi salat, tapi kan gak tumakninah. Ya tapi sholat ini. Loh, dek muring-muring, maksudnya piye, Gus? Lah anak wong ra salat ora iso mbok salahno gak tumakninah, blok goblok. Wong ra salat iso mbok arani ora tumakninah.
Kowe wong sing saiki ning terminal ning dalan-dalan gak darusan, kan gak iso punya. Oh, nak maca Quran gak fasih. Ya sing kadung darusan ning masjid malah sing kena kritik, pulau darusan ora fasih, tapi darusan blok goblok. Cuma ora fasih. Lah nek sing ra darusan malah ra kena mbok kritik, oh gak fasih kowe. Wong ora darusan kok arani fasih. Lu mikir ngono kok ora iso, paham ya? Paham ya? Artinya karena saya yang dekat ibu, pasti yang sering disalahkan saya karena dekat. Tentu cara Allah aku luwih bener piye wae ning kawasan nek ana emergensi iso nulung. Lah nek sing adoh ora, tapi ya ora tau salah. Wong adoh. Lah sing adoh iki sing salah nek cara pangeran, mergo di luar ring. Lha iku sirine kena apa Kanjeng Nabi disalahno pangeran. Kanjeng Nabi nyambut tamu Quraisy mengabdikan Abdullah bin Umi Maktum mergo dekne wong picek diabekno mbek Nabi. Disalahno pangeran. Tapi salah sing dalam ring. Nggih salah sing dalam ring. Kaya wong salat nek ora tumakninah ya salah. Ya tapi Allah nyeluke tetep wong sing salat tapi ra tumakninah. Iku nek cara kula diceluk pun Gusti sementing jenengan arani salat. Lah sementing diarani salat. Lah wong ra salat ya ora ngarah duwe salah gak tumakninah blok goblok paham. Senengane kok lha wong sing nalar sithik mulane salah iku ana loro. Ana salah mergo keluar qadairatul amri, mang keluar dari ring itu ana salah di dalamnya. Misalnya kok sampean ngeten iki ngaji kula. Sing ra ngaji ra bakal salah, justru sing ngaji iso salah. Mbok ngantuk, mbok ora ngrungokno, macem-macem. Tetapi kan ngaji. Lah aku mun kiai kalibur, mulane ora tau nyalahno nek sampean ngantuk. Piye wae ning jero perintah. Mbok ngantuk ning jero perintah. Terus kalau berarti cara jenengan wong salat ra tumakninah, aku ora muni sah, coba isih salat, nek tetep salat.